Bagaimana Mas ya enaknya ya, Indonesia ini? Kalau seperti ini terus nggak bisa Mas. Kalau seperti ini terus, Indonesia ini makin parah, makin parah. Karena dari karena rakyat kita Mas, rakyatnya banyak yang mengeluh, terutama ekonomi. Pekerjaan makin sulit, Nah ini terlalu baik rakyat ini. Nah, terlalu baik dan terlalu sabar. Nah, terlalu sabar. Dan soalnya Indonesia ini kan rakyat ini memegang amanah inna wa amanah. Betul. Tapi tidak sulit Mas. Kesabaran itu kan ada batasnya. Kesabaran ada batasnya. Kadang siapa tahu yang menyumpah di dalam hati. Menyumpah di dalam hati. Menyumpah di dalam hati. Kemudian sekarang ini mencari pejabat yang jujur itu kan sulit Mas. Sulit. Terus contohnya begini, kita punya anggota dewan, kita tidak tahu yang di sana, kerjanya apa, tidur apa bekerja. Nah, ini tidur apa bekerja. Kalau bekerja tidak mungkin rakyatnya sampai seperti ini, harga tidak seperti ini, kan gitu. Kemungkin ketiduran waktu rapat, sehingga tidak bisa mengontrol harga pasar, harga pasar, dan harga pasarnya yang ditentukan oleh sana Mas. Pemerintah yang menentukan. Rakyat betul berdaulat. Tidak bisa mengatur harga pasti yang di sana yang menentukan. Nah, itu. Jadi kalau harga nanti naik, otomatis gaji pegawai bisa naik, kan gitu. Nah, terus nanti alasannya apa? Dolar naik, itu pasti Mas. Dolar naik. Kalau dolar naik, emas juga naik. Terus 9 bahan pokok yang lain ikut naik semua. Jangan cuma yang emas, cabai pun bisa naik. Nah, cabai bisa naik. Bahkan sampai yang pokoknya bahan-bahan yang di dapur lah bisa naik semua. Ini kenapa? Seperti ini. Ataukah kita ini salah memilih pemimpin, atau kita ini bodoh. Itu gitu. Sebetulnya Indonesia ini banyak orang yang pintar, hebat. Banyak orang yang paling hebat, banyak orang hebat di Indonesia ini. Tapi yang pintar kapan? Oke Mas, pintar ya. Orang pintar dengan orang ngerti ini berbeda. Kalau pintar bisa iso minteri kancane, tapi lek ngerti lah harus dihapusi. Nah, gitu Mas. Nah, jadi begini. Kalau kita terus-terusan seperti ini, rakyat tidak akan percaya lagi dengan pemimpinnya. Nah, apalagi ada yang bilang ada yang 3 periode, ada yang 2 periode. Kalau seandainya terjadi yang 3 periode tadi, kenapa tidak dari dulu yang sebelumnya? Nah, yang sebelumnya kenapa cuma di 2 periode? Kenapa di zaman ini ada usul 3 periode? Nah, ini masane negara iki nek mbayo piye. Nah, sekarang penake. Waktu di zaman kemerdekaan Indonesia tidak punya modal, tidak punya biaya perang nggak ada. Tentara-tentaranya pun tidak dibayar waktu itu. Termasuk Pejuang 45. Nah, Pejuang 45 tanpa bayaran, tanpa dibayar. Belani mati-matian. Nah, justru yang sekarang ini semua pejabat ini saling memperkaya diri. Nah, merata. Mulai dari anggota dewannya, dan pegawai negeri dan kepolisian. Nah, polisi ini tidak ada polisi yang miskin, tidak ada, kaya semua Mas. Ya, ada
punya rumah 2, nah, besar-besar. Nah, itu. Berarti butuh kali barang. Nah, dan di sini kita baiknya kita juga berhati-hati dalam bersikap. Nah, itu bersikap ini gini ya, maksudnya begini. Apakah kita nanti seperti ini terus atau bagaimana? Nah, makanya kita hati-hati dalam memilih pemimpin yang akan datang. Nah, ini. Dan ini masih ada kesempatan kita untuk memilih pemimpin, insya Allah yang lebih baik lagi. Jadi kesempatan Indonesia nggih tahun ngajeng nikah kan. Betul. Tapi kalau sampai apa mau maju gitu. Nah, betul Mas. Karena di tangan kita yang akan datang itu. Soalnya tahunnya pun tahun kembar kan. Nah, tahun kembar artinya kemerdekaan kita Agustus yang sekarang. Ini adalah tahunnya kembar 77. Kita sudah 77 tahun. Nah, kita merdeka 77 tahun seperti ini. Jepang pada tahun 45 rata dengan tanah, kena bom atom. Dua daerah yaitu Hiroshima dan Nagasaki hancur rata dengan tanah. Tidak sampai beberapa tahun bisa berkembang, bisa maju. Kalau Indonesia ini jangan berkembang, jangan maju. Untuk berkembang pun sulit. Nah, begini Mas. Ini juga mempengaruhi pelajar-pelajar atau adik-adik kita yang masih bersekolah. Di generasi berikutnya. Bisa berikutnya ini masih juga terpengaruh ke situ. Karena apa? Termasuk pelajaran, kurikulumnya ini selalu berganti. Setiap ganti menteri kurikulum berganti. Setiap ganti menteri kurikulumnya berganti. Dan menteri pendidikan, menteri pendidikan ini berganti tidak 5 tahun sekali, bahkan 1 tahun pun bisa berganti. Pokoknya badan cocok ganti. Pokoknya nggak cocok ganti. Sepertinya kok pejabat kita ini untuk uji coba aja. Mas yang buatan pas kali menteri ini tidak kenal. Betul Mas. Yang sangat hebat itu Bapak Menteri Kesehatan kan. Bapak Menteri Kesehatan bukan dokter. Nah, bukan dokter. Bahkan beliau ini adalah ahlinya teknologi nuklir. Nah, itu bisa menjadi Menteri Kesehatan. Nah, di sini setiap ganti menteri kurikulum berganti. Khususnya di pendidikan. Ini kurikulum yang sekarang kita pelajari belum mendalam, berganti lagi, kurikulum lagi, berganti lagi, dan itu terus. Dan kita bagaimana anak-anak kita bisa maju. Nah, di sini Mas, itu juga mempengaruhi para anak-anak atau adik-adik kita, generasi pelajar yang sekarang ini sedang bersekolah, yang sedang menuntut ilmu. Mungkin ini memang penghancuran. Penghancuran pendidikan. Mungkin seperti itu. Bahkan sejarah pun dihapus. Nah, ini. Makanya kalau ada anak-anak yang tidak mengerti dengan sejarah bangsanya, itu bukan salah anak itu sendiri. Nah, itu salahnya dari yang disanat juga, yang harus ikut yang harus ikut bertanggung jawab. Nah, itu bertanggung jawab. Karena anak didik pendidikan ini adalah yang menentukan, ada yang di atas, Mas. Nah, yang di atas atasan, yaitu pemerintah yang menentukan pelajaran ini pelajaran ini. Nah, ini terutama anak-anak SD. Anak-anak SD. Kurikulum berganti-ganti. Pelajar bingung. Jadi anak-anak yang sedang belajar, apalagi anak-anak yang masih sekarang tidak seperti dulu. Ya, seperti dulu. Kalau misalnya pelajarnya itu terus, itu berapa tahun itu terus. Bahkan yang sekarang sudah orang-orang yang belajar di tahun 80-an, mungkin yang sekarang bisa menjadi pejabat. Nah, menjadi pejabat. Nah, yang
dibingungkan anak-anak ini yang pelajar yang sekarang ini. Besoknya mau jadi apa? Nah, mau jadi apa? Apalagi untuk menjadi pegawai udah sulit. Ya sakit tapi bayar. Nah, bayar. Sogok menyogok. Nah, sogok menyogok. Nah, contoh saja. Contoh. Ada yang misalnya ingin menjadi polisi. Ingin menjadi polisi. Diterima. Nah, diterima. Tapi menunggu lagi kabar. Menunggu kabar lagi. Terus kemudian ditelepon oleh yang di sana. Ditelepon. Harus menyiapkan uang sekian. Nah. Dan dalam diberi waktu hanya 2 hari. Hanya diberi waktu 2 hari. Terus di mana mencari uang? Yang jutaan. Ratusan juta. Nah, ratusan juta. Itu dari mana? Dan seandainya bisa. Jual sawah. Jual tanah. Jual rumah. Nah, ya. Nah, nanti udah jadi. Baru berpikir. Saya harus bisa mengembalikan modal tadi. Entah bagaimana caranya. Caranya kudu balik. Ini kayak carane ngene, carane wis carane sementing balik modal mau. Akhirnya membagi. Nah, akhirnya tadi nggak terkontrol. Nah, akhirnya nggak terkontrol. Nah, ini. Dan ini juga banyak yang terjadi sampai saat ini. Masih berlangsung. Dan untuk para anak-anak, ya, anak pelajar sekarang, kita ikuti saja dulu apa sebetulnya mau dibawa kemana pelajar kita. Nah, dan pelajaran ini sampai kemana? Coba berganti lagi apa enggak? Coba kita ikuti saja, mengikuti arus aliran air tadi. Kemana air tadi? Kita ikuti kemana? Nah, coba. Nah, ini nanti berganti lagi apa enggak? Ini ada yang namanya kurikulum kemerdekaan. Nah, kurikulum kemerdekaan. Ada lagi mas, kurikulum kemerdekaan. Lagi berganti malih. Betul. Nah, sedangkan pelajarannya bisa berganti. Apalagi nanti yang namanya Indonesia pun bisa berganti. Ini sepertinya kok dari sudah detik-detik kan begitu mas. Ya, ada detik-detik menjelang. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Kita harus bagaimana? Nah, dan kita menyiapkan apa? Sedangkan untuk menjadi pegawai negeri ini sudah sulit. Menjadi angkatan sudah sulit. Nah, sulit. Tidak seperti yang dulu. Nah, kalau di zaman tahun 80-an, 90-an, SD, SMP bisa menjadi tentara. Tapi yang jujur mas. Betul. Kalau orang jujur itu, contohnya, polisi yang jujur ada 3. Ada polisi yang jujur ada 3. Namun 3? 3. 1. Patung polisi. Oh. Dan yang kedua adalah polisi tidur. Nah, dan yang ketiga adalah Jenderal Hugeng. Nah, Jenderal Hugeng Santoso. Nah, ini nomor 3 itu. Nah, jujur itu. Itu pun patung polisi. Dan polisi tidur dan Jenderal Hugeng, mantan Kapolri kita. Nah, itu yang baik juga. Ngipi. Punya rakyat kita ini sebetulnya ingin kaya. Tapi mimpi. Tahu mas, tahu yang ngipi sugih. Ngipi sugih. Kok enak senang mas. Kok tangi ya melarat nih. Ngipi loh. Mereka kepingin sugih makmur kaya raya. Ngipi. Rumah rival sinawi ngipi. Memang kayak seperti yang lagunya Bung Karno aja, lagunya Bung Karno. Katanya Indonesia banyak makanan. Nah, ini ya, Indonesia banyak makanan. Siapa bilang rakyat kita lapar? Indonesia banyak makanan. Ini lagunya ciptaan dari Bung Karno. Lagu yang judulnya Mari Bergembira.
Nah, ini lagunya Bung Karno. Siapa bilang Bapak dari Blitar, bahwa Bapak dari Prambanan. Siapa bilang rakyat kita lapar, negara kita Indonesia banyak makanan. Nah, ini lagu ciptaan Bung Karno dulu. Nah, tapi itu dulu. Lain dengan sekarang. Yang sekarang, Mas. Banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan, banyak yang di bawah jembatan, banyak yang di kolong-kolong pipa air di Jakarta banyak. Nah, itu hidupnya atau tidak punya rumah, tapi hidupnya di bawah pipa air, pipa PDAM. Tapi PDAM besar, Mas. Nah, di bawahnya itu mereka hidup dengan anaknya, dengan keluarganya. Nah, di sini. Nah, betul. Sedangkan yang di atas ini mewah hidupnya. Tidak ingat. Yang penting makan enak, tidur enak, tidak memikirkan rakyatnya. Nah ini mudah-mudahan pemimpin kita tidak seperti itu. Mudah-mudahan pemimpin kita tidak seperti itu, selalu memikirkan rakyatnya dan kemakmuran rakyatnya harus dipikirkan. Nah, ini. Jadi ada, Mas, cerita. Ini bukan cerita, ini betulan. Ada seseorang petani melon. Ini kemarin, Mas. Kemarin, belum lama. Petani melon ini panennya melon. Tapi setelah panen, melonnya dihancurkan, dibuang, dibanting. Karena apa? Dijual murah. Operasionalnya mahal. Pupuk mahal. Obat-obatnya mahal. Bayar pekerja. Bayar ongkos para buruh mahal. Dan harga buah murah. Hingga buah-buah melon tersebut dibanting-banting di jalanan. Ini terjadi. Betul. Di Jawa Timur terjadi. Dan juga petani padi di sawah. Petani padi ini untuk menjual gabah murah dengan harga pupuk mahal. Sampai saat menikah. Betul, sampai sekarang ini. Nah, ini kita perhatikan, coba pemimpin kita untuk memperhatikan petani dan buruh. Nah, dan buruh terutama ya petani baik petani yang di menanam padi atau pupuk sama yang dia, Mas. Jangan sampai telat. Nah, ini kalau sampai telat tidak panen. Kalau tidak panen, makan apa? Misalkan. Bukan cuma kalau kita nggak panen padi misalnya ya, panen padi gagal. Ini biasanya juga ke atasan juga mau makan apa mereka. Nah, gitu. Kan padi ini kan dari sawah, dari desa. Nah, kalau para petani tidak panen, terus bagaimana lagi? Nah, biasa kekurangan pangan. Yang dikhawatirkan oleh Pak Prabowo dulu kan pernah. Nah, yang dikhawatirkan kekurangan pangan di negeri kita ini pasti terjadi, entah kapan, tapi pasti terjadi. Nah, ini. Nah, dan ini untuk judul semuanya yang akan datang jangan sampai salah pilih pemimpin. Nah, itu aja. Ini salah pemimpin. Dan mau dibawa kemana Indonesia ini, mau dibikin apa, monggo. Yang penting kita tetap bersatu, rukun dengan sesama, rukun dengan tetangga. Jangan ada yang bentrok, jangan ada yang saling pecah, membelah. Kalau ada yang mengadu domba, kita hiraukan saja. Karena banyak sekarang ini yang terjadi seperti itu, yang seperti fitnah, nah, adu domba, ini banyak sekali. Nah, banyak sekali, terutama provokator. Nah, ini provokator, ini juga banyak. Jadi untuk judul mas, jangan sampai terprovokatif. Nah, jangan sampai kita rakyat Indonesia semua sudah pintar. Nah, rakyat Indonesia sudah cerdas semua. Mudah-mudahan bisa mengambil
yang terbaik. Oke, yang Nah, bisa mengambil yang terbaik, memilih yang terbaik saja.